warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiril ayyam. Amma ba'du, hadirin muhtaramin Dewan Asatid khusus pada akhirat Nabilah Ustaz Fedi Suhaidi Mustajab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan sehat, panjang umur, bisa menularkan ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat kepada kita semua pada umumnya. Segenap pengurus syariah yang saya banggakan, khusus kepada Sohibul Bait yang berbahagia luar biasa, perasaan kedua mundur rutinan yang jangan cuti ya. Nah, alhamdulillah sampai ngelawan cuti demi punya ketempatan sekaligus ruangan. Semoga dibalas banyak-banyaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah yang senantiasa istiqomah melaksanakan zikir-zikir yang sudah mukabaroh, yang sudah gak asing, yang bisa dipertanggungjawabkan, zikir yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena zikir rotib itu bukan sembarang zikir. Rotib al-Atos itu disusun oleh Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, wali kutub pada zamannya, guru daripada wali kutub juga, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, penulis atau pengubah Rotib Al-Haddad. Jadi Rotib Al-Haddad, Habib Abdullah itu murid daripada Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Jadi seorang wali kutub yang lahir atas didikan wali kutub. Nek sampean itu bikin wali, cok mungkin jadi wali kan? Gitu. Makanya Kang Aris lagi belajar jadi wali sekarang. Nanti kalau sampai subuh terus masya Allah. Semoga diangkat belajar kewaliannya. Nah, itu karena memang begitulah. Wali-wali besar itu ya lahir dari didikan wali besar. Kalau sampai ingin jadi maling ada kan belajar sama maling ada, ya kan? Ingin jadi copet yang lihai ya belajar kalau copet yang lihai kan begitu kan? Tapi ingin menduduki posisi kewalian ya belajarlah dengan seorang. Ya, alhamdulillah. Saya dididik oleh dalam kurun yang bersamaan, dididik oleh 3 wali besar dalam kurun yang bersamaan. Yang pertama yaitu Kiai Abdurrahman Wahid, yang kedua yaitu Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi Ketinggi Surabaya, yang kedua yaitu Al-Habib Muhammad bin Ali bin Al-Shibin, yang yaitu kurun waktunya bersamaan itu. Selain guru-guru yang lain tentunya tanpa menghilangkan rasa kesabaran. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan rutinan kita malam Sabtu yang insya Allah malam terakhir sekaligus penutupan. Mestinya malam Sabtu besok masih ada waktu dipanggil sampai tanggal 1 kita terakhir. Cuman kemungkinan artinya takutnya Sa'bannya 29, berarti puasanya bisa Sabtu, tapi malam Sabtu sudah terawih. Karena kan Jumat Maghrib kan berarti sudah tidak nisbah. Kalau nanti diputuskan Sabtu kan kita jadi kelabaran. Artinya lebih akan sholat diingatkan malam hari ini tawakufan, tapi bukan berarti berhenti pikirnya. Silahkan pikirnya dilanjutkan di tempat di rumah kita masing-masing. Bukan berarti kalau tawakufan atau sudah penutupan gak pikir, ya salah. Jangan punya istiqomah itu diistiqomahkan, kan begitu. Punya amalan itu diistiqomahkan, kan begitu. Ojo pingin ceramah, gak
istiqomah lah, insya Allah keluar keramat. Dan begitu, karena itu udah hukum alam. Dan begitu itu udah hukum alam, di samping ngobrol sama Gusti Allah hukum alam. Mungkin istiqomah ya nanti akan kelihatan dengan sendirinya buah daripada amalan-amalan yang kita istiqomahkan. Sholawat tahmid, sholawat salat kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang malam hari ini derajat pangkatnya bagi kita Rasulullah atas hajat kita, atas munajat kita, atas permohonan kita, atas doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau memang mengajarkan demikian. Saya temukan dalam kitab Syarah Al-Barzanji, Syekh Nawawi mengutip salah satu hadis, tawassalu jahi fa inna jahi indallahil azim. Kata Nabi Rasul, bertawassulah dengan derajat pangkatku karena derajat pangkatku di sisi Allah aku. Nabi Adam aja bertawassul dengan Rasulullah. Bahkan nabi-nabi sebelumnya itu semua bertawassul dengan Rasulullah. Selamatnya Nabi Nuh itu dengan tawassul Rasulullah. Selamatnya Nabi Ibrahim dari bakaran api itu tawassul dengan Rasulullah. Semuanya itu berkat derajat pangkatnya Rasulullah. Nah, maka jangan disarankan ketika kita sedang tawassul, misalkan saya membacakan tawassul, yang jangan sambil kerentek hajatnya, sambil dikerentek aja hajatnya, dimohon, atau misalkan bisa ya Allah dengan berkahnya mereka yang saya sebutkan. Jadi kan dengan yang sebutkan kan mereka yang saya sebutkan ini para aulia, para anbiya, para sholihin, dengan berkahnya mereka, dengan berkah mereka yang telah disebutkan, semoga hajat-hajatku dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Dalam ayat yang kita baca itu Jawahirul Ma'ani kan di sana disebutkan Ibni tuftahu abwabus samawati wal ardi. Kalau di situ, kalau dalam Nurul kitab manaqib yang lain disebutkan Ibni tuftahu abwabus samawati wal ardi. Kalau dalam kitab manaqib Nurul Quran, kalau dalam manaqib Jawahirul Ma'ani Ibni tuftahu abwabus samawati wal ardi, itu di situ disebutkan. Artinya ketika sedang dzikir sholihin, ketika orang-orang sholih yang menjadi aulia ilah ini sebut-sebut, maka tuftahu abwabus samawati wal ardi, akan dibuka pintu-pintu langit. Artinya mudah diijabah doa-doa kita. Ketiga, karena kita lakukan mewakili saya atas nama pribadi dan keluarga dan juga mewakili dari teman-teman pengurus, mohon maaf apabila selama menjadi khotim, menjadi pelayan panjenengan sedaya dalam rutinan zikir malam satu khususnya dan dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya banyak kekhilafan, banyak kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun menyangkut hak-hak adami, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga disehatkan, panjang umur, dan nanti disampaikan oleh Kang Ustaz Slamet selaku pengurus, insya Allah nanti kita adakan halal bihalal sekaligus ya jelas tahlil masal, karena kemarin rencananya tanggal 1 itu. Mungkin itu nanti kita mulai bersama dengan yang bagus, takarub pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga munculnya kita menjadi tanda bahwa kita orang yang mendapatkan rahmat Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi disampaikan oleh Ustaz Edi, masuk surganya seseorang itu bukan amalnya, tapi sebab murni karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Sahih Bukhari bab tamanil maut, bab mengharap-harap kematian, ada hadis Rasul menyampaikan la yadkhulul jannah ahadukum bi amalihi, tidak masuk surga seseorang dengan amalnya. Sahabat kaget, wala anta ya Rasul, termasuk engkau ya Rasul tidak masuk surga dengan amalmu. Wala ana, kata Rasulullah, termasuk saya, termasuk aku itu tidak masuk surga dengan amalku, kata
Rasulullah illa ayyataghmadaniallahu birahmatin, kecuali Allah memberikan sok-sokan rahmah, curahan rahmat kepadaku. Jadi yang memasukkan surga kita itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan amalia kita. Wah, nggak usah amal lah, yang penting kan oleh rahmatnya Allah, nggak usah zikir, nggak usah sholat, ambil gedes. Nah, begitu ya, justru kita zikir, justru kita sholat, nanti sebentar lagi kita puasa, zakat dan lain sebagainya, kita amalkan, justru itu menunjukkan bahwa kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Cuman rahmatnya dulu baru amal, bukan amalnya. Maka Imam Ghazali ketika itu kan ditanyakan, kalau memang seseorang masuk surga karena sudah ada takdirnya, sudah juga karena rahmat, terus fungsinya amal apa? Fungsinya amal dijawab al-muyassarul syai'in muyassarun lima khuliqa. Segala sesuatu itu dipermudah kemana dia diciptakan. Jadi diciptakan kita golongan sa'id, orang yang bahagia, atau syaqi, atau orang yang celaka, itu sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Nah, cuman nanti amaliyah kita akan menjadi alamat, akan menjadi tanda, akan menjadi isyarah apakah kita golongan sa'idun, apakah kita golongan syaqiyun. Dilalah bersolat maghrib yo ngaji kalau anak-anak dan ngaji pak mobil belum sempat tulis tak rutinan mulai begadang ziarah terus dari satu anak kebaikan di tengah tadi siang kerja mulai rezeki halal, ngopeni anak, ngopeni keluarga, terus amal satu amal dari kebajikan menuju kebajikan, dari itu menunjukkan menjadi alamat kemana arah kita nanti suatu saat atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan itu maksudnya, bukan amalnya itu, cuma amalnya itu akan menjadi gambaran, menjadi tanda, menjadi isyarat, menjadi alamat apakah kita golongan sa'iyun, apakah golongan sa'idun, apakah kita golongan yang bahagia atau kita golongan yang celaka. Nah, semoga amaliyah kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat yang lain, dari ini menunjukkan bahwa kita semua golongan orang-orang yang sa'idun, yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ini warga Murai 4 nih. Sudah seminggu saya bisa berkunjung 3 kali di sini. Ya, malam Senin kemarin berwahan, malam Jumat tahlilan, sekarang rutinan, semoga menjadi gang yang berkah. Ya, jadi teman-teman yang lain juga begitu, artinya dihidupkan gangnya masing-masing sesuai kemampuannya. Jangan mampu menghidupkan siar sekuatnya satu gang, hidupkan satu gang. Urusan puri, urusan Pak Mubagir, gitu istilahnya. Pokoknya saya mau tanggung jawab menghidupkan siar satu gang. Begitu, jadi punya komitmen masing-masing. Kan begitu, mungkin kelas dengan kelas agama dihidupkan sedang supaya menjadi, artinya nanti itu akan menjadi bagian-bagian syiar agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ojo meneng dengan baik, dan begitu sesuai kemampuan kita masing-masing. Ya kayak kita misalkan mampunya mengompok-ompok satu pun, ya udah urusan Cibarusah, mau kiai sing level Cibarusah kok susah amat. Kan begitu, level Bekasi ono kiai sing level Bekasi kok, level Indonesia ono aulia sing level Indonesia kok, kan begitu. Tanggung jawab kita misalkan satu perumahan, udah kita konsentrasi pada satu perumahan. Jadi sehingga nanti akan muncul syiar agamanya Allah